Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut ahli nutrisi kita, Yunita Pangadi. Boleh berikan tepuk tangan dan semangat pagi yang luar biasa kepada Ci Yunita, luar biasa. Selamat pagi teman-teman. Boleh ya panggilnya teman-teman. Pagi Ciko, Lendra, Kak Nova. Pagi semuanya. Sebelumnya saya kenalan dulu ya. Pasti banyak yang belum kenal nih sama saya. Nama saya Yunita. Background saya adalah seorang nutrition fitness dan personal trainer selama 8 tahun. Nah, hari ini nih teman-teman, kita mau ngomongin seputar diet nih, dan implementasinya di kehidupan kita sehari-hari. Bersyukur ya teman-teman, sharing saya pagi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Nah, teman-teman, pagi ini temanya 5W 1H on diet, atau diet on 5W 1H. Nah, saya langsung aja ya teman-teman. Nah, apa sih ya maksudnya 5W 1H on diet? Biasanya kan 5W 1H paling sering nih dipakai di presentasi bisnis atau yang lainnya ya. Tapi kok di diet juga ya ada 5W 1H. Nah, untuk itu teman-teman kita cari tahu ya, apa sih pentingnya si 5W 1H untuk program diet. Nah, langsung ya. W kita yang pertama yaitu what. Apa itu diet? Nah, di sini kita lihat ya, diet itu bukan tidak makan, bukan hanya makan makanan tertentu. Program diet itu menyiksa. Diet hanya untuk menurunkan berat badan aja. Tapi apa sih diet sebenarnya? Diet itu adalah mengatur pola makan. Jadi kita atur-atur deh. Tapi atur-aturnya acuannya apa ya? Bagaimana ya? Nah, acuannya itu adalah kalori dan makronutrisi. Mungkin teman-teman di sini juga udah ada yang tahu kalori dan makronutrisi ya, dan bahkan mengerti cara menghitungnya. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, nanti kita cari tahu bagaimana sih cara menghitung kalori untuk kebutuhan kita sehari-hari. Ya kan? Nah, kita harus tahu nih, oh, kalori apa ya? Nah, kalori itu adalah satuan energi yang bisa diperoleh dari makanan atau minuman yang akan dipakai oleh tubuh. Sering ya teman-teman misalnya lihat nih di kemasan makanan ada tulisan satu packnya berapa kalori, ya kan? Nah, atau pakai aplikasi yang kita bisa tahu kalori itu berapa. Nah, itu yang disebut kalori. Satuan, nilai satuan pada makanan. Lalu kalau makronutrisi apa ya? Nah, kalau makronutrisi adalah nutrisi yang kita butuhkan untuk tubuh kita berupa karbohidrat, protein, dan lemak. Nutrisi ini yang sangat dibutuhkan untuk tubuh kita mensupport keseharian kita, melakukan berbagai macam aktivitas. Nah, bagi teman-teman yang mau menurunkan berat badan, karena udah tahu kalori, berarti dia harus defisit kalori. Mungkin teman-teman udah sering dengar ya, defisit kalori. Nah, kalau mau gedein badan, bukan cuma diet, makanya saya bilang diet itu mengatur pola makan, bukan berarti, oh diet, berarti harus nurunin berat badan nih, langsing nih, kurus, enggak juga. Ada beberapa orang tertentu yang mau menaikkan berat badan, berarti itu namanya surplus kalori. Nah, bagi yang badannya udah oke, udah ngerasa mantap, nah berarti dia harus memaintain kalorinya di kalori maintenance-nya dia. Gitu ya, kurang lebih teman-teman ya. Itu dia. Nah, implementasi kita di kehidupan sehari-hari apa sih? Kenapa sih kita mesti tahu ya apa sih diet? Kok cuma ngatur pola makan? Gini ya, kita ya tiba-tiba nih lagi program diet nih. Mungkin ada teman-teman yang ngalamin ya. Kalau saya sering, aduh badan udah nggak enakan gitu, maksudnya tuh agak gede gitu ya. Jadi mau program diet nih, terus teman-teman ada temen nih yang ngajak kuliner, Yun, kita kuliner yuk. Temenin ya gitu. Di mana? Di Peak, di Kof. Wah, udah kebayang ya yang udah di sini udah pada pernah ya ke Kof. Waduh, makanannya dari ujung ke ujung. Langsung mikirnya apa?
Apalagi yang teman lama ya kan? Aduh, nggak pergi, sayang ya. Apalagi di kerjaan kita. Wah, itu kan aktivitas ya, kita ketemu orang. Nah, kalau kita diet, kita pasti mikirnya gini, aduh gue diet, gagal diet, pergi nggak ya? Pergi nggak ya? Gitu kan? Nah, jadi kalau kita udah ngerti nih, apa itu diet, mengatur pola makan, pergi teman-teman, nggak apa-apa, jangan mikirin gagal diet, kan kita bisa atur-atur. Kalau pergi sama teman malam, siang, paginya, malah makannya udah diatur-atur. Nanti kita kan akan bahas lebih lagi di WW selanjutnya gitu. Kita atur, oke deh, malam ini diajaknya makan gelato, tadi dia bilang seafood, oh banyak banget ya. Jadi diatur, paginya kita makan apa, siangnya makan apa, malamnya agak bablas. Jadi jangan sampai takut ketemu orang gara-gara lagi program diet. Jangan ya teman-teman, sayang banget. Maka kita mesti tahu kalau mengatur pola makan kita itu sangat-sangat penting. Jadi jangan pernah kita merasa, aduh diet, nanti ya ketemunya. Sayang ya teman-teman, jadi benar-benar kita pahamin. Gitu, apa itu dietnya dulu. Diet kan banyak macam ya teman-teman. Ada yang tadi tuh Pak Nurbali sebut, diet keto. Diet keto itu nggak boleh makan karbo, ya kan? Nggak boleh makan lemak yang lain, serat pun dikurangin. Ingat ya teman-teman, kalau kita ngejalanin diet, diet itu harus kita bisa lakukan sepanjang hidup kita, sampai kontrak kita di dunia habis. Itu namanya diet, karena itu adalah bagian dari hidup kita. Ada juga diet menjanjikan 1 minggu turun 4 kilo, tapi makannya kentang aja. Mungkin ada yang pernah dengar. Pertanyaannya adalah, bisa nggak sih seumur hidup cuma makan kentang aja? Ada yang bisa makan kentang aja gitu. Atau ada lagi diet yang nggak boleh pakai garam, pokoknya udah hambar. Hambar deh pokoknya. Pokoknya diet ya, diet lah. Mana ada nafsu makan ya kan? Betul nggak? Mana ada nafsu makan kalau makanannya nggak ada rasa. Nah, jadi di sini kita harus tahu, tadi kita udah bahas apa itu diet, mengatur pola makan. Jadi kita bisa makan apa aja yang enak dengan acuan kalori dan makronutrisinya. Gitu ya teman-teman. Nah, kita langsung yang kedua, karena W yang pertama udah. Sebelum saya ke W yang kedua. Ya kan? Saya mau tanya dong sama teman-teman. Mengapa sih kita perlu diet? Sharing dong ke Yunita. Teman-teman, chat. Apa sih diet utamanya? Mengapa sih? Biar kurus. Ada lagi? Biar balance, biar sehat. Ada lagi? Pengen fit, sehat. Biar sehat, biar anteng. Oke, makasih ya teman-teman jawabannya. Benar ya, di sini udah banyak yang jawab. Memang, why utamanya adalah sehat. Betul banget. Boleh alasan yang lain, badan oke, body goal, kurus. Itu kita jadikan bonus. Tapi yang pertama yang harus kita utamakan adalah diet itu adalah untuk sehat. Makasih teman-teman ya chatnya. Kita sepakat ya, kalau diet itu sebetulnya adalah untuk sehat. Mengapa? Kalau sakit ya mahal, apalagi kalau masuk rumah sakit, biaya mahal. Ada yang jawab, nggak apa-apa, oke lah kalau masalah biaya rumah sakit, asuransi saya limitnya 14M, refill pula. Terus pertanyaannya, kita mau pakai manfaat kartu rumah sakitnya cepet-cepet. Kalau saya sih jujur ya, saya mau bayar aja deh. Gitu kan? Nggak usah dipakai, nggak apa-apa. Sampai tua, amin gitu ya. Oke ya teman-teman, kalau ada yang jawab gitu, rumah sakit aman. Karena masing-masing dari kita nih udah sangat-sangat dan sangat sadar kalau asuransi itu sangat penting. Dan semua orang harusnya punya ya, biar aman. Jika terjadi resiko kehidupan, setidaknya
asuransi bisa bantu ya. Tapi memangnya mau sakit-sakitan, susah kerja, nggak bisa jalan-jalan, semua urusan aktivitas keganggu. Jangankan sakit yang serem ya, flu aja deh. Ganggu kan? Hati, apalagi di kerjaan kita ya, lagi prospek, bersin, apalagi zaman now, udah deh, go away. Jangan ketemu gitu kan. Jadi sehat itu penting banget. Karena why kita menjalani program diet adalah untuk sehat, lama-lama kita akan terbiasa. Udah terbiasa, kita harus sehat. Dan kalau kita, sorry ya teman-temannya, iklan sedikit. Kalau kita mau ninggalin diet, kita mau nyerah, kita udah mikir harus sehat. Itu yang harus kita pikirin. Udah deh, biarin aja, makan apa aja deh. Yang penting happy. Kita langsung bisa ingat tuh, kalau sakit gimana ya? Jadi kita nggak berani bablas. Karena masih banyak dong kerjaan kita yang mesti kita kerjain, yang mesti kita capek. Kalau kerjaan kita nggak bisa lagi diapa-apain, udah susah ya. Apalagi kita nih punya layar biru ya yang menanti. Kalau udah sakit, boro-boro ya ke layar biru, yang ada ke layar abu-abu karena udah blank. Sakit nggak bisa ngapa-ngapain. Setuju dong ya teman-teman ya? Nah, teman-teman, sebagian besar penyakit, setuju ya teman-teman, datangnya dari gaya hidup dan pola makan. Benar ya? Nah, tuh Pak Nurbali bilang setuju. Dari gaya hidup kita, pola makan kita yang amburadul. Nah, apa yang bisa kita jaga sebaik mungkin agar tetap sehat. Kita udah tahu, makanan yang manis-manis mulu, manggil-manggil si tante diabetes. Makanan lemak tinggi, manggil si om kolesterol. Makanan yang natriumnya tinggi atau asin-asin, manggil sis si darting. Dan masih banyak banget deh ya makan-makan yang junk food sekarang. Hal-hal yang berlebihan bisa calling segala macam penyakit. Teman-teman, jangan dengerinnya kalau ada orang yang bilang, lu udah jalanin pola hidup sehat aja, masih bisa sakit. Gue nih, makan apa aja, yang penting enak, sehat-sehat aja tuh. Lu olahraga, gue enggak nih. Ya, gue fit aja. Udah teman-teman, kalau dapet ya orang yang kayak gitu, senyumin aja. Kasih senyuman yang paling manis. Ya, kasih senyuman manis, tarik nafas dan katakan, gue jaga pola hidup sehat aja masih bisa sakit. Apalagi gue asal-asalan. Mungkin udah nggak bisa ngobrol gini nih sama lu. Gitu. Senyumin aja teman-teman. Jangan pernah didengerin ya. Mungkin dia termasuk yang langka. Bener nggak? Karena teman-teman, jangan ada deh kata-kata yang dibolak-balik kibul gitu ya. Jangan. Beda-beda orang, beda-beda fisik, beda-beda kondisi ya. Lakukan terbaik yang bisa kita lakukan bagian kita yang terbaik, selebihnya Tuhan yang nentuin. Jadi kalau dapat yang kayak gitu, udah senyumin aja teman-teman. Jangan gagal fokus kita untuk diet, teman-teman. Nah, kita yang ketiga. Nah, teman-teman, mau tanya. Untuk siapa dietnya nih? Biasa kalau diet teman-teman buat siapa nih? Slide-nya udah saya ganti nih. Ada bocoran ya. Dietnya buat siapa? Ayo teman-teman chat dong. Kalau diet buat siapa? Yes, diri sendiri ya. Tapi ada nggak nih yang buat pacar, buat suami, buat istri? Ayo ngaku. Dilihat orang. Iya. Makasih ya teman-teman jawabannya. Teman-teman, boleh-boleh aja ya kita diet buat suami atau buat si dia, si Doski, boleh banget, boleh. Tapi yang pertama yang harus kita utamakan itu udah bener banget tadi ya jawaban teman-teman ya. Semuanya benar sih jawabannya, cuma yang utamanya adalah buat saya. Kalau bukan kita orang pertama yang menghargai diri kita dan sayang sama diri kita,
siapa lagi? Harus kita yang pertama, saya. Jadi kita diet untuk siapa? Ya untuk diri sendiri. Kita harus mikir, kalau kita sakit yang paling rugi siapa? Ya diri sendiri ya. Orang lain yang sayang sama kita ya pasti peduli, nggak juga ya disyukurin. Rasain lu Yun, sakit lo. Nggak juga gitu ya. Tapi yang paling ngerasain ya diri kita sendiri. Jadi diet itu kita lakukan untuk diri kita sendiri ya. Satu lagi nih teman-teman ya. Kalau kita ya diet nih, apalagi why-nya yang tadi salah. Makanya saya bahas pertama adalah why-nya dulu. Amsyong teman-teman. Why-nya nih misalnya biar langsing, biar dipuji orang, biar cakep. Ya, who-nya ya kan udah. Bukan why-nya bukan buat sehat gitulah. Udah itu benar-benar susah ya. Contoh-contoh kayak gini ya. Realita banget. Jalan-jalan di komplek, kita lagi diet, terus ketemu ibu-ibu komplek, ya. Bu Yunita, kayaknya langsingan ya, kurusan. Wah, seneng dong ya kalau dipuji kayak gitu ya. Terus tiba-tiba, tapi ya Bu Yunita ya, Bu Yunita itu lebih cakep tuh kalau agak berisi dikit gitu, fresh, lebih cantik. Kalau kayak gini ya Bu, kayak orang sakit. Ayo teman-teman, ada nggak pernah ngalamin kayak begini? Itu otomatis tuh langsung down. Hah? Gue udah capek-capek diet, dibilang kayak orang sakit. Oh my God, gitu. Tuh, teman-teman pernah langsung manyun, teman-teman. Tuh, Kak Anin pernah ya digituin, manyun. Apa perasaannya? Pasti manyun tuh. Gue udah capek-capek diet, biar cantik, dibilang orang sakit gitu. Waduh, udah. Pasti udah kayak begitu. Makanya bener-bener kita harus diri kita sendiri sehat, nggak apa-apa, yang penting kita tetap fresh, is okay, dibilang kayak orang sakit, tapi kita ya memang sehat gitu. Satu lagi ya, kebayang nggak kalau ada jadi temu nih, prospek nih, temen lama, pas obrol nih ya, diet ya Yun, langsing lo sekarang, perutnya nggak endut lagi, temen lama nih ceritanya ya, tapi ya lu sih gak berubah lengannya, masih kayak pentungan Simpson lo ya. Walau ya dia omongnya candaan kayak pentungan Simpson ya. Langsung mikir, harus diet ekstrim nih, harus nih, biar lengan gak kayak pentungan Simpson. Yang ada apa teman-teman, gak konsen pas prospek, mikirin si pentungan Simpson. Si temen nih cuma lirik dikit aja ke lengan, langsung aduh, nggak konsen teman-teman, ya kan? Karena kita tujuan diet itu ya, nggak bisa teman-teman buat menyenangkan semua orang. Si A bilangnya kamu cantikan cabi, si B bilang kamu cantikannya tirus gitu, macam-macam. Si A yang ini bilang kamu bagusnya kalau body goals-nya kayak si Kim gitu ya, yang ini kayak Lisa Blackpink. Jadi itu bener-bener ya, nggak bisa kita ikutin. Kalau kita mau kelihatan perfect di setiap mata orang, yang akan crazy itu siapa? Kita yang akan crazy. Mikirin mulu, oh iya ya, kalau ketemu dia harus gini nih kayaknya. Oh, kalau ketemu dia harus gini nih. Nah, pokoknya ingat, who-nya untuk siapa? Diri sendiri, yang penting kita sehat. Gitu, dan tahu what-nya bagaimana implementasinya kita. Pokoknya kalau kita polanya makannya udah sehat ya, bonus. Langsingnya tuh benar-benar bonus. Pelan-pelan kan lemak bakalan hilang. Jadi jangan mikirin macam-macam. Sehat number one, yang lain akan mengikuti. Ya kan? Teman-teman, satu lagi yang saya sering nih ya, maksudnya berpikir, kita itu sebenarnya adil nggak ya sama badan kita, sama diri kita sendiri? Ini kan masih temanya who ya, ya kan? Pernah nggak merasa kalian itu tidak adil sama diri sendiri? Pernah teman-teman? Gini contohnya ya, mungkin teman-teman masih bingung.
Kita pagi ya, udah makannya nasi uduk. Oke. Siangnya all you can eat. Udah nggak kehitung deh kalorinya berapa ya. Sorenya minum boba. Ya kan? Plus tambah lagi deh. Satu lagi, corn dog. Malamnya nih teman-teman. Aduh, gue masih kepengen makan. Ya kan? Saya mau Union Cake deh. Cake Union kayaknya enak deh. Pernah nggak merasa kayak gitu? Ya boleh tuh, kata Joko, es teler, oke. Mie ramen, oke. Kepengennya siapa? Otakannya teman-teman. Bener nggak? Kan? Otak kan? Terus kita ikutin. Kita ngikutin siapa? Si otak ya. Terus, yang ngerasain enak lagi yang kedua apa? Lidah. Lidah yang ngerasain enak. Tambah deh satu lagi mata. Aduh, Cake Union cantik banget ya. Bener kan? Nah, tapi teman-teman ngerasa adil nggak ya? Ya kan? Sama lambung, ya kan? Sama usus, sama jantung. Mereka happy? Mereka mau? Padahal seharian mereka dikasih junk food dan lain-lain yang mereka harus olah susah payah dan kecil manfaatnya buat mereka. Dan makanan-makanan itu beresiko buat mereka. Kalau kita terus-terusan begitu, kita benar-benar nggak adil loh teman-teman. Sama diri kita sendiri loh. Sama diri sendiri aja nggak adil. Cuma sayangnya sama si otak. Kita ikutin dia mau apa. Si lidah yang ngerasain enaknya. Si mata yang ngerasain cakepnya. Ikutin mereka aja. Pilih kasih kan. Sementara yang lain kita cuekin. Yang notabene mereka juga sangat-sangat penting. Itu yang saya juga masih belajar sampai sekarang untuk adil sama diri kita sendiri. Kenapa? Karena organ kita ini yang di dalam nggak ngerti loh. Oh, ini makanan sultan. Satu slice cake-nya 3 juta. Dia nggak tahu. Dia tahu itu isinya tepung. Ya. Itu di gula. Yang dia taunya cuma itu. Oh, ini viral. Ngantrinya melingkar-lingkar seperti ular. Itu mereka nggak ngerti. Yang mereka ngerti adalah nutrisi yang masuk ke tubuh kita. Jadi, ayo teman-teman, kita belajar adil buat diri kita sendiri. Nah, next-nya, ayo, ini udah banyak nggak sabar, gimana ya tipsnya? Ya, kita W-nya lagi. Ya, sekarang next way. When, kapan kita mulai diet? Yang kalori hariannya udah cukup. Hari ini, paginya udah sarapan ini itu, cemilannya udah ini itu, pokoknya wow. Mulai dietnya kapan? Hari ini. Saat ini. Jangan nunggu besok. Ya, jangan lagi. Jangan ditunda. Yang sebelahnya ada banyak makanan, ngaku-ngaku toples, cantik-cantik isinya kue cantik. Ya, ngaku nih, siapa nih sebelah iPad-nya? Yakin saya banyak makanan sambil ngemil nih. Simpen dulu, skip dulu, ya. Yang kalau memang udah lebih kalorinya, mulai dari sekarang. Yang ada niat GoFood, cepet-cepet, ayo, di-cancel. Yang udah keburu order, yang di daerah Serpong, boleh sekarang. Babang Gojeknya ditelepon, dikasih tahu. Ya, alamat antarnya ganti tujuan ke rumah Yunita. Canda ya teman-teman. Iya, maksudnya tuh kita mulai dari sekarang dietnya, jangan ditunggu-tunggu lagi sampai besok ya. Teman-teman pasti sering dengar nih yang kayak gini ya. Kapan waktu terbaik punya proteksi? Harusnya hari-hari yang lalu. Tapi tenang, ada hari kedua yang terbaik. Untuk kita mempunyai proteksi, yaitu hari ini. Silakan Ibu, Bapak, tanda tangannya. Nah, sama teman-teman, kapan seharusnya kita memulai pola hidup yang baik dan sehat? Hari-hari kemarin. Tapi tenang, masih ada hari-hari kedua yang terbaik, yaitu hari ini, alias now. Karena ini udah malam, silakan Ibu, Bapak, Sis, Bro, ambil keputusan yang terbaik, karena keputusan yang baik
akan diikuti oleh tindakan yang baik juga. Jadi, ayo, go, semangat ya. Mulai dietnya sekarang, jangan besok. Oke? Oke, kita lanjut. Where? Teman-teman, gimana sih kita bisa diet? Si where ini cuma rangkuman sebetulnya. Kalau kita udah tahu what-nya apa, diet itu apa ya, why-nya apa, kita udah tahu semuanya, when-nya, where-nya, udah paling gampang. Karena kita bisa diet di mana-mana. Di mana-mana kita bisa diet. Yang dapat reward jalan-jalan ke Dubai, ganti ya, sekarang ke Turki loh, 11 hari. Siapa takut, kuliner aja. Bisa kok diet, atur-atur. Kan udah tahu 4 rules pentingnya. Apa yang bisa kita atur dan selalu jadi acuan. Kalau udah ke Turki, masa nggak mau nyobain kebab orinya sana? Harus dong ya. Dondurma, emang ngeselinnya yang jual ya? Tapi masa nggak mau nyobain dondurmanya, es krimnya Turki? Ya kan? Baklavanya, pasti dong mau coba. Terus yang mochinya Turki, saya lupa ya namanya yang kubus-kubus. Pasti ya, semuanya mau coba. Silakan dicoba. Karena kan kembali lagi prinsipnya. Diet itu bisa di mana-mana. Iya benar, to skip delights, betul banget, Coronal, thank you. Nah, jadi kita bisa lakukan di mana aja, kita atur-atur, jangan pernah takut, liburan 11 hari, silakan makan, silakan kuliner, pulang kembalilah ke jalan yang benar. Kembali ke jalan yang benar. Nah, yuk kita ke how. Ngebut nih ceritanya, karena udah banyak yang minta tips. Ayo, how? How-nya bagaimana sih mau mulai diet? Ini kan yang mau ditanya, yang ditunggu-tunggu. Makanya saya cepat-cepat ke how-nya. How? Diet itu kita harus belajar. Hah? Diet aja harus belajar? Iya, teman-teman harus belajar. Nggak ada cara lain. Oh, Yunita curang, katanya mau sharing. Gimana caranya? Iya, ini caranya belajar. Nggak mungkin kan kita melakukan sesuatu tanpa harus belajar. Sampai hatam kok. Sampai hatam. Tetap belajar. Belajarnya nggak habis-habis. Kayak kita training. Training wajib. Kudu, no excuse. Sama, diet juga gitu. Harus belajar, no nego-nego. Itu tips yang pertama. How-nya gitu. Karena apa? Diet kan memang bagian dari hidup kita kan. Belajarnya juga seumur hidup. Bener ya? Ya bedanya kalau kita di Alien kan trainingnya udah disiapin ya. Kalau ilmu-ilmu diet yang mesti cari tahu sendiri. Nah gimana diet yang baik dan benar memang buat kesehatan, bermanfaat buat tubuh kita. Bukan diet yang ala-ala ya, yang bukannya buat kita sehat. Saya ada cerita sedikit tentang diri saya, curhat sedikit nih. Ya, bayangin teman-teman, saya itu tingginya cuma 156, tapi dulu berat badan saya 66 kilo. Ayo, teman-teman bayangin ya kayak apa ya. Mata saya kalau ketawa itu dijamin hilang. Tinggal satu garis. Kan? Terus, kalau di tangga digelindingin aman, udah kayak bola. Itu bener-bener frustasi ya, semakin hari semakin gede. Makin bulat, jalan dikit ngos-ngosan. Akhirnya saya pakai jalan pintas, minum pink blangsing lah, fiber-fiber gak jelas, aduh banyak banget deh, saya udah nggak tahu. Akhirnya ada satu diet yang membawa saya ke UGD. Saya sebut merek ya, itu diet lemon. Jadi saya dikasih tahu temen, kan Lata, temen bilang, yuk diet ini, diet ikut pokoknya. Nggak pernah belajar, pokoknya maunya pintas. Pokoknya saya maunya langsing, kurus pokoknya. Saya harus minum 10 lemon, hari pertama 1 lemon, hari kedua 2 lemon, dan seterusnya. Hari ke-8 masih baik-baik aja. Dan itu diminumnya harus dengan perut kosong ya.
perut kosong, pagi-pagi bangun tidur sebelum minum air putih, minum itu lemon. Hari ke-8 masih baik, walaupun kayaknya perut cekit-cekit deh. Hari ke-9, saudara-saudara, saya diangkut ke rumah sakit. Ya, jadi singkat cerita, masuk UGD, mahnya akut, dehidrasi, akhirnya cek ini, cek itu, ternyata usus saya bermasalah. Dan sedihnya teman-teman, sedihnya apa? Asuransi saya teman-teman belum sesuai tagihan. Jadi ya langsing enggak ya, ngeluarin uang iya. Sakitnya masih sampai sekarang usus saya. Bayangin tuh teman-teman. Aduh, itu gawat banget deh. Karena cek ini, cek itu, walaupun rawat inap, tidak sesuai tagihan, ya bengkak ya teman-teman ya. Nah, saya punya satu tips buat teman-teman. Bagi teman-teman nih, ya, yang mau dietnya ala-ala saya, yang enggak belajar, ya, enggak mau hitung kalori, asal aja pokoknya upgrade segera. Ya, upgrade segera menjadi sesuai tagihan ya, proteksinya ya. Enggak dong, saya canda ya teman-teman, canda-canda. Jadi, sesuai tagihannya nggak bercanda. Yang belum nih proteksinya sesuai tagihan harus sesuai tagihan. Tapi saya canda kalau diet itu asal-asalan. Jangan pernah coba karena itu betul-betul membawa petaka. Jangan mau secara instan kata si A diet ini bagus, kata si B diet ini oke. Selama dietnya itu terlalu ekstrim, jangan pernah coba-coba. Gitu ya, teman-teman. Jadi, tips saya yang pertama adalah belajar. Yang mau turun 5 kilo, belajar. Hitung kalorinya, itu udah tips ya. Kalau ada waktu, nanti kita sama-sama cari tahu nih gimana cara hitung kalori, bagaimana cara hitung makronutrisinya. Nggak ada cara lain selain belajar. Cari tahu apa yang terbaik, kenali tubuh kita. Tubuh kita toleransinya sama apa, dan intolerannya sama apa. Dari belajar kita bisa tahu. Nah, yang kedua apa? Karena saya baginya 3 ya. Olahraga. Ini bagian yang susah-susah gampang ya buat dijalanin. Karena alasan yang terbanyak yang pernah saya dengar adalah, ayo teman-teman alasannya apa? Di sini kalau nggak mau olahraga apa, ayo? Ayo, cek teman-teman. Malas, capek, kalau ada waktu. Nggak ada waktu, nah ngantuk. Semuanya ya, itu intinya nggak ada waktu ya. Malas, kan? Teman-teman, yang punya alasan apapun itu, ya, intinya tidak menjadikan olahraga itu prioritas. Ya kan? Tidak prioritas. Padahal untuk menjaga kesehatan kita, kita butuh olahraga hanya 150 menit saja per minggu loh ya. Berarti kalau dibagi per hari 22 menit deh. Ya kan? Sehari tuh. Oke, males nih. Ganti baju. Oke, seminggu 3 kali. Gimana? Nego nih saya, 50. Masih nggak ada waktu. Nggak ada waktu. Ya itu. Prioritas bukan buat teman-teman. Mau jadi keseharian kita nggak olahraga ini. Karena kita nggak bisa juga kan sekarang, ayo ke gym tiap hari. Nggak bisa. Kita yang harus menjadikan prioritas. Ya kan? Prioritas nggak? Sebenarnya gini, nggak ada waktu bisa bangun lebih pagi. Ya kan? Pokoknya intinya, apakah olahraga ini menjadi prioritas bagi kita? Ya kan? Karena gini, memang ada yang bilang 80% dari makanan, 70% dari makanan, sisanya baru olahraga. Tapi ingat teman-teman, dengan olahraga, banyak hal yang bisa kita, maksudnya tuh, kita tuh lebih enak gitu, lebih fresh, ya, kita lebih semangat. Dan ingat, kalau yang baper-baper nih, lagi baper, ada penundaan atau apa, coba deh olahraga. Ini tips. Kenapa?
Karena kan kita sama-sama tahu ya, kalau kita dengan olahraga ada hormon yang dikeluarkan. Hormon endorfin, hormon sukacita, olahraga. Ya. Hormon bahagia. Iya, Citana hormon bahagia. Yang lagi baper, aduh ditunda, padahal ini ALP-nya gede. Udah, coba olahraga teman-teman. Jadi bukan hanya bakar kalori nih. Olahraga itu bukan semata-mata itu. Memperbaiki metabolisme kita. Banyak banget manfaatnya. Jadi teman-teman, tips yang kedua adalah olahraga. Pertama belajar, harus. Yang kedua, olahraga. Yang ketiga, usaha yang tak tampak. Apa ya? Emang buat program diet perlu? Iya, sangat perlu dan sering diabaikan. Karena kita selalu fokus sama tindakan nyata, defisit kalori, wah, olahraga mati-matian. Yang lainnya kan itu semua terlihat sama mata kan? Kadang kita juga perlu loh visualisasi, menghipnosis diri kita sendiri. Gimana sih caranya? Langsung aja ya ke caranya gitu. Bangun pagi, siapin waktu cuma 3-5 menit aja. Setelah doa pagi ya, pejamkan mata. Ya, kita lakukan usaha tak nampak untuk program diet kita. Visualisasikan kita ada di depan kaca ya. Kita fit, sehat, langsing. Bayangkan makanan-makanan yang rendah kalori, fresh, sehat, ya, yang membuat badan kita langsing, aktivitas kita oke, visualisasikan, dan kita akan makan makanan ini. Kita lakukan itu setiap hari, teman-teman. Pagi, setelah bangun tidur, doa pagi, malam dalam kondisi alfa. Kita lakukan itu. Visualisasi ini sangat membantu program diet kita, teman-teman. Kalau kita benar-benar kita lakukan. Yun, emangnya kamu yang create yang gini? Enggak ya, teman-teman ya. Ini ilmunya saya dapat dari Mbak Dewi Huges. Ada yang tahu mungkin di sini sama Mbak Dewi Huges? Nah, kebetulan saya itu ikut training hipnoterapinya beliau, teman-teman. Jadi, waktu saya ikut sesi training beliau, ada 1 hari waktu itu kita benar-benar belajar menghipnosis diri kita untuk memprogram bagaimana kita supaya langsing. Jadi ini bukan langsingnya, maksudnya langsing nggak sehat ya, sehat ya. Kembali lagi ke bonus tadi gitu loh. Iya, makan real food, betul. Jadi kita bisa visualisasikan itu ketika kita benar-benar udah bayangin nih, gitu kan, wah badan kita langsing nih. Nanti kita ketika lihat nih, aduh martabak nih, teman-teman malam ini ya, saya ngomong gini ya, dan teman-teman coba visualisasikan. Suatu hari teman-teman kalau udah sering visualisasi, teman-teman juga lihat nih, oh martabak itu yang kebayang cuma gula, tepung gitu, yang mengerikan dan serem-serem gitu, karena kita sudah terbiasa visualisasinya hal-hal yang fresh, buah yang tidak oily banget, intinya kayak gitu sih teman-teman. Kita coba ya, teman-teman coba ya, mulai malam ini. Gitu. Kita ya, kalau mulai diet itu nggak perlu langsung ekstrim, teman-teman. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ubah sedikit demi sedikit kebiasaan kita ke arah yang lebih baik. Yang tadinya tengah malam masih ngemil snack, ganti sama buah. Yang awalnya makan nasi 1 piring, piringnya gini ya, kurangi 1 atau 2 sendok aja, nggak usah banyak-banyak. Kurangi sedikit demi sedikit. Pelan-pelan dari hal kecil lama-lama akan membentuk kebiasaan. Kalau khilaf, cepat-cepat sadar, nyasar, cepat-cepat cari jalan pulang ya. Begitu seterusnya. Karena seperti yang kita bahas di awal, diet ini akan kita jalani seumur hidup.
Ya kan, jadi bagian hidup kita loh. Nggak bisa kita diet cuma oke 2 minggu aja gue diet, udah gitu terserah. Nggak bisa. Memang harus kita lakukan seumur hidup. Suka tidak suka. Sama kayak kita cari duit. Suka tidak suka, jalanin. Cari duit gitu, ya kan? Teman-teman, sebelum saya akhiri Super Zoom malam ini, mungkin ada pertanyaan ya. Saya cuma mau sharing sedikit juga. Masalah obesitas selain mengganggu kesehatan, aktivitas, ada mengganggu satu hal. Teman-teman bisa tebak nggak ganggu apa? Dapat GoPay 50.000 dari saya. Mengganggu apa teman-teman? Obesitas. Ayo teman-teman, ada yang bisa jawab nggak? Saya hitung nih, 1, 2, 3, 4, 5. Salah teman-teman. Mengganggu ALP teman-teman. Santai ya. Tapi ini beneran loh. Ini mengganggu ALP. Kenapa? 2 minggu lalu nasabah saya ditolak oleh Allianz karena obesitas teman-teman. Ganggu ALP kan? Enggak, saya canda ya. Masalah ganggu ALP itu sebenarnya set efek ya. Tapi saya sedih banget karena ini teman SMA saya, teman dekat, dan dia antusias banget mau punya proteksi gitu. Disuruh LPK dia masih semangat. Aduh, saya tuh nyampeinnya teman-teman sampai aduh sedih banget, gimana ya ngomong sama dia ya. Bener-bener gimana ya nyampein gitu. Karena itu benar-benar ditolak karena obesitas gitu. Jadi saya juga mau nyampein ke dia itu rasanya sedih gitu karena dia juga sampai ya gitu ya. Jadi saya nggak bisa punya proteksi dong. Terpaksa ya harus diet 6 bulan ke depan gitu. Jadi maksudnya teman-teman ini masalah obesitas itu bukan sesuatu yang kita bisa anggap enteng ya, karena memang mengganggu, benar-benar mengganggu gitu. Nah, teman-teman, kita kan udah tahu ya, kalau teman-teman kita yang obesitas mungkin kita bisa sharing sama mereka ya, gimana memulainya. Jadi 5W ini saya bisa rangkum adalah basicnya. Kalau kita mempunyai mindset yang benar, kita akan bisa menjalannya dengan baik. Kalau kita cuma ikut-ikutan aja, diet si A, diet si B, tanpa kita belajar, tanpa kita tahu, itu tuh risiko buat kita. Kenapa saya membicarakan mungkin beberapa teman-teman di sini, loh Yun kok nggak ngomongin saya mau turun 10 kilo, enggak ya, karena saya mau sampaikan ke teman-teman pagi ini adalah mindset kita yang harus dirubah. Saya membawakan 5W1H ini adalah merubah mindset kita. Kita harus tahu bagaimana kita memaintain diri kita sendiri, why-nya kita harus benar dulu gitu. Karena ketika itu semua salah sampai ujung-ujungnya teman-teman. Karena di luar sana begitu banyak banget diet sesat. Tidak perlu olahraga turun 10 kilo dalam waktu sebulan. Pasti teman-teman sering dengar. Jadi betul-betul saya mau menyampaikan pagi ini adalah rubahlah dulu mindset kita tentang diet. Kita rubah dulu untuk siapanya, why-nya kita apa, dan bagaimananya tadi saya udah kasih tahu, belajar, curang Yunita nggak bocorin, enggak. Boleh kok tetap tanya, ya. Boleh tetap tanya saya, tapi jangan suruh saya hitungin lagi. Saya sekarang nggak hitungin kalori orang lagi, ngitungin ALP sekarang. Bisa cari nutrition fitness di luar sana untuk membantu teman-teman, atau ke dokter gizi juga boleh, gitu. Tapi mindset kita yang benar-benar harus kita rubah, gitu teman-teman. Oke, sharing saya pagi ini sampai sini dulu. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih.
Ya, thank you banget ya, Ci Yunita, untuk luar biasa. Ini adalah basic-basic ya, supaya kita bisa diet secara sehat. Ya. Semuanya dimulai dari diri kita sendiri ya, Yunita ya. Oke, kita masih ada waktu. Kita akan, saya dan Novi akan pandu untuk pertanyaan-pertanyaan ya. Saya minta bantuan Tineke ya. Boleh diberitahukan untuk apabila ada pertanyaan-pertanyaan. Untuk teman-teman semuanya juga welcome untuk langsung chat pertanyaan-pertanyaan kepada ahli nutrisi kita, ya, Ci Yunita, yang luar biasa banget membawakan materi pada kesempatan malam hari dengan semangat yang terus pagi ini ya. Oke, silakan teman-teman, boleh di chat untuk pertanyaan-pertanyaannya. Nah, itu udah ngerti semuanya ya. Sepertinya sudah jelas semua ya. Tuh, ada yang tanya berat badan ya tadi ya. Apa tuh? Berat badan yang ideal. Oh, berat badan yang ideal dari Ci Desi ya. Berat badan yang ideal. Oke. Langsung saya jawab aja. Boleh ya. langsung dijawab ya. Kalau berat badan ideal itu kita nggak bisa ya teman-teman ngikutin yang di grafik yang suka ada di Google. Kenapa? Karena masing-masing orang itu beda-beda ya, komposisi tubuhnya beda-beda gitu. Jadi berat badan ideal itu kalau untuk akuratnya kita harus tahunya itu pakai alat mengukur gitu. Tapi kita kurang lebih tuh tahu dengan cara enaknya di badan kita aja sebetulnya. Cuma saya tidak pernah sarankan untuk ngelihat tabel-tabel, misalnya 40 sampai 45 berat badannya segini. Itu jangan ya. Cuma boleh jadi acuan. Sekarang kan banyak banget itu timbangan yang tahu fatnya berapa. Nah, itu masing-masing orang kan tingginya beda gitu. Jadi di situ sih Ci Desi. Mungkin udah ya jawabannya. Oke, thank you Ci Yunita. Sudah cukup menjawab ya Ci Desi ya, dari Ci Desi. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya. Ini dari Ferry Juwana ya. Oh ya, izin bertanya Ci, saya pernah melakukan diet real food, tetapi ketika hari keempat, saya rasakan kok rasa di mulut tidak enak ya Ci. Sebaiknya menu apa saja yang kita bisa mix untuk diet real food ini? Nah, boleh mungkin Ci Yunita. Oke, dengan siapa tadi? Sorry. Dengan Ferry Juwana Dewi ya. Oh, ya. Real food-nya apakah dikombinasi dengan karbo, lemak, protein? Karena saya di sini selalu menyarankan orang ketika diet adalah diet yang betul-betul dietnya yang balance. Itu makanya saya sebut tadi makronutrisi. Jadi kita harus dapat asupan lemak, karena lemak itu ada fungsinya buat tubuh kita, tapi lemak baik ya. Terus kita juga perlu karbo, ya kan? Kita perlu protein. Nah, real food-nya di sini, karena kita kalau ngomongin real food kan itu bagus ya, maksudnya tuh nggak ada tepung-tepungan, tidak ada campuran yang lain, real ya, buah, daging ayam gitu ya, maksudnya memang real gitu. Jadi kenapa tidak enak? Maksudnya ketika kita nggak enak di mulut itu adaptasi sih sebetulnya. Ketika kita mulai diet itu terkadang ada adaptasi yang kita jalani gitu, yang maksudnya kita lewatin gitu. Nah, kembali lagi yang saya nggak tahu nih, maksudnya tuh real food-nya sendiri sehariannya itu saya harus detail gitu. Paginya itu makan apa, siangnya bagaimana, dan malamnya apa. Karena acuan saya pasti di kalori dan makronutrisinya. Mungkin kok rasa di mulut nggak enak ya gitu kan tadi pertanyaannya. Mungkin ada kekurangan dari salah satu komponen itu sih. Nah, kalau menu apa aja yang bisa kita mix untuk diet real food, mengacu lagi ketika sudah makan buah-buahan, ada sayur-sayurannya, dan ada proteinnya. Kurang lebih sih gitu ya jawabannya. Ya, thank you buat
ini jawabannya udah jelas ya. Nah, ini selanjutnya. Ini kan lagi masa puasa nih ya. Nah, untuk olahraga bagusnya jam berapa ya, Ci Yunita? Kalau bulan puasa, umumnya itu disarankan 1 jam sebelum berbuka puasa ya. Tetapi bagi orang-orang tertentu, bisa loh mereka pagi gitu. Cuma kan masalahnya adalah haus ya. Jadi kalau ditanya, kapan, kalau saran saya secara umum itu 1 jam sebelum buka puasa. Dulu saya kan ngajar juga di kelas. Kelas saya tetap ada gitu. Saya 1 jam sebelum puasa. Banyak yang ikut yang puasa gitu. Kalau yang pagi memang udah berkurang, berarti itu survei membuktikan ya kalau orang-orang itu lebih sukanya berolahraga ketika bulan puasa itu 1 jam sebelum berbuka puasa. Gitu. Oke, thank you ya. Nah, ini ada yang japri langsung ya. Jadi, Ci Yunita boleh diinfo kalau untuk komposisi makanan diet untuk malam hari seperti apa, dan kalau sarapan sebaiknya seperti apa, gitu ya. Mungkin Ini dari Sam Amel. Ini kembali lagi acuannya, belajar. Harus hitung kalorinya, harus hitung makronutrisinya. Kalorinya udah gampang sekarang. Banyak banget aplikasi-aplikasi. Tinggal input berat badan, tinggi badan, ini acuan ya. Jadi akan keluar kebutuhannya berapa. Kebutuhan kita untuk lemak berapa, untuk karbon berapa, untuk protein berapa. Jadi saya nggak bisa ngasih tips apa-apa, maksudnya tuh apa sih makanan yang buat sarapan yang baik atau yang enggak gitu ya, karena memang kita harus hitung, kita memang harus cari tahu. Mungkin secara umum saya akan bilang gini ya, kalau makan nih kurang lebih pagi sarapan 2 butir telur ya, ini umum ya, umum. Siangnya makan dada ayam 200 gram, nasi 150 gram sampai 200 gram plus sayuran. Siangnya cemilannya apa? Yogurt. Ya kan? Malamnya apalagi sayuran plus 100 gram lagi protein. Dada ayam boleh, atau mungkin mau tahu tempe boleh. Nah, itu gambarannya kurang lebih. Tapi ingat ya, acuannya harus ke tubuh kita masing-masing. Makanya tips saya adalah belajar tadi itu. Karena kita harus mengenalin badan kita sendiri. Gitu loh, berapa nih kita butuhin. Karena beda-beda orang, kayak tadi yang tanya, sorry saya lupa tadi namanya, saya kan nggak tahu ya komposisi badannya berapa. Saya nggak boleh, kita tidak boleh gitu mendefisitkan badan kita itu terlalu jauh. Nanti yang ada sakit, pusing, darah rendah, banyak macam-macamnya. Jadi kita memang harus tahu memang berat badan kita berapa, jadi kalori yang dibutuhkannya berapa. Gitu sih. Oke, thank you. Tadi sempat disebut aplikasi, apakah memang ada aplikasi khususnya sih? Ada aplikasi khususnya. Untuk berhitung. Googling aja, yang paling gampang sih Fat Secret namanya, atau MyPol, itu banyak banget. Tinggal ya itu Resonance Poll gitu kan, itu googling aja, itu banyak banget. Banyak banget. Ya, dari situ nanti belajar pelan-pelan. Pertama memang ribet ya, gila makan aja gue mesti timbang ya, pisang 1 biji ditulis pisang gitu ya. Tapi percaya teman-teman, itu nggak akan lama kita lakukan. Rutin aja kita 2 bulan. Udah hafal. Oh, makan ini udah cocok. Oh, oke, gini. Udah bisa kita atur. Belajar aja. Pelan-pelan di awal memang agak ribet, lama-lama kita akan terbiasa. Nggak usah timbang-timbang lagi. Iya, oke, thank you. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, kayaknya banyak yang ini ya, tertarik dengan tema diet kali ini. Nah, dari Cimeri ini, benarkah kalau berat badan cepat banget turun, katanya kadar air dalam tubuh yang berkurang, berbahayakah? Oh ya, bisa. Bisa kalau terlalu drastis. Karena kalau kita misalnya dietnya terlalu ekstrim, yang hilang kadang itu bukan lemak, tapi air. Oh, gila, 1 malam gua hilang 2 kilo. Itu air biasanya ya. Airnya yang turun. Bahaya atau tidak bahaya, yang pasti itu akan memperlambat metabolisme. Memperlambat metabolisme kita. Karena apa? Karena badan kita itu pintar banget loh. Kita makan semakin dikit, dia kan muter gini ya teman-teman ya badan.
mesin gitu. Kalau kita makannya semakin dikit, dia akan muternya makin pelan juga. Pelan, pelan, pelan. Saat kita makan banyak, dia muternya pelan. Akhirnya itu yang terjadi, kayaknya gue udah makannya dikit banget ya. Misalnya gitu kan, kok masih gede ya. Kadang itu metabolismenya yang tadi cepet gini, karena asupannya pas, dia mestinya, dia untuk badan kita hebat karena dia harus survive. Dia bilang, nih orang nih ya, ini ya, dia makannya dikit nih besok nih. Lu pelanin lo ya, kalau lu nggak pelanin nih, dia bilang, kita udah nggak ada asupan apa-apa nih ya, pelanin. Jadi diperintahin semuanya tuh pelan. Ternyata besoknya makannya bablas. Udah pelan nih, slow. Udah jadi lemak. Begitu kurang lebih ya, kurang lebih gambarannya. Semoga Oke, bisa kita terjawab. sip. Thank you, Yunita. Kita satu pertanyaan lagi ya. Ya, ini satu pertanyaan lagi ya dari Anin ya. Jadi Ci Yunita, untuk ngejar nutrisi lengkap kan kalau dari makanan kan ada keterbatasan nih. Nah, seberapa jauh sih kita boleh tambahin dengan suplemen? Nah, seperti itu sih pertanyaannya. Oh ya, Kak Anin, kalau ini kan udah ke mikronutrisi ya. Kita boleh minum vitamin apa aja yang membantu kita ya, misalnya vitamin D gitu. Itu udah kembali ke mikronutrisi ya. Kalau dari tadi yang kita bahas kan adalah makronutrisi. Nah, berapa banyaknya kembali lagi ke badan kita. Mentoleransi vitamin itu sendiri berapa banyak. Kan contohnya kayak di vitamin D ada IU berapa, IU berapa, IU berapa. Nah, itu masing-masing dari badan kita harus cek ke dokter sebetulnya. Tes untuk kita memerlukan vitamin D itu berapa banyak. Contoh ya di vitamin D, sama dengan vitamin lain ya, kayak vitamin C, sebenarnya kita udah makan 3 jeruk aja per hari itu udah cukup. Gitu kan? Nah, kita sebetulnya nggak perlu lagi kalau aktivitas kita biasa aja untuk menambahkan vitamin C, ya, maksudnya pil atau redoxon atau apa, karena 3 jeruk ukuran sedang yang ini udah cukup gitu. Tapi kembali lagi kita yang tahu ya, maksudnya badan kita aktivitasnya capek nggak ya, kita perlu nggak ya, kembali lagi teman-teman belajar. Mengenali tubuh kita itu sangat-sangat penting dan efektif banget. Jadi kita harus tahu, kalau saya udah makan ini, berarti vitamin C-nya nggak perlu gitu. Gitu sih. Kurang lebih ya Kak Anin, semoga membantu. Oke, thank you ya buat penjelasan. Ini benar-benar pertanyaan yang pamungkas ya. Jadi gimana sih cara mempercepat metabolisme tubuh? Tadi kan sempat ini juga ya menjelaskan mengenai metabolisme itu bisa cepat atau bisa lambat juga. Gimana cara mempercepatnya? Diet, olahraga, itu nggak ada jawaban yang lain. Dietnya apa? Ya itu mengenali badan kita, pola hidup kita yang dirubah, pola makan kita yang dirubah. Jangan besok makannya satu baskom, besok lagi satu mangkok kecil. Jadi keseharian kita yang kita jaga, balancing-nya yang kita jaga. Jadi kalau misalnya kemarinnya udah makan yang wow, hari ininya kita balance-kan gitu. Besoknya hilaf lagi, cepet-cepet lagi balik ke hari ketiganya gitu. Maksudnya tuh itu kan udah tahu ya tadi, makanya saya ngomongin tentang diet, apa itu diet, kita atur gitu. Jangan yang menyengsarakan banget, atur aja. Kalau masih suka makan bakso, makan aja gitu, nggak apa-apa, atur. Jadi metabolismenya gimana tetap terjaga? Yaitu dietnya balance. Dan itu olahraga yang banyak membantu, yang udah ada survei yang membuktikan kalau metabolisme itu bisa dibantu dengan olahraga. Karena tadi kita udah bahas ya, olahraga itu ya banyak banget yang bisa dilakukan dengan olahraga. Itu bukan hanya bakar kalori aja gitu. Oke, sip, keren banget. Oke. Thank you banget Yunita, padat, lengkap, tinggal diatur metabolisme tubuhnya ya.